BNI tertarik biaya infrastruktur fasilitas umum di IKN. Corporate Secretary BNI Oki Rusartomo mengatakan terdapat sejumlah potensi bisnis yang dapat dioptimalkan BNI ke depan di proyek Ibu Kota Negara, IKN. Potensi tersebut di bidang infrastruktur dasar, infrastruktur utama, pusat bisnis, ekonomi, perumahan, fasilitas umum, dan bidang fasilitas komersial. Dengan potensi yang ada tersebut, BNI membuka peluang untuk menjadi bank yang memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur ataupun pembiayaan lainnya seperti kredit modal kerja, ban garansi, letter of credit, liter C, dan lain sebagainya. Kami berkomitmen untuk proaktif memberikan kontribusi positif pada proyek pemindahan ibu kota demi mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara merata. BNI melihat terdapat sejumlah potensi bisnis di ekosistem IKN yang dapat digarap BNI, kata Oki dalam keterangan tertulis, Selasa, 6 Juni 2023. Oki mengatakan BNI juga dapat ikut serta dalam pembangunan tahap awal proyek IKN dan memberikan banyak potensi dari kontraktor utama, yang secara resmi telah ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan di IKN. Sejauh ini BNI telah terlibat dalam membangun ekosistem digital di IKN dengan menyediakan kartu multifungsi yang dapat digunakan sebagai sarana pembayaran dan transaksi di lokasi hunian pekerja konstruksi, HPK, di IKN yang diapresiasi Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir. Selain mempermudah kehidupan para pekerja konstruksi, kartu multifungsi BNI juga dinilai membangun ekosistem digital terintegrasi yang baik di IKN. BUMN diharapkan mampu menciptakan sesuatu yang beda di Ibu Kota Nusantara, mulai dari sistem kartu, pelayanan langsung, hingga integrasi ekosistem usaha. Hal ini pun sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang mendorong peradaban digital di IKN dan mengantarkan Indonesia lebih maju, makmur, dan mendunia. Pemerintah Republik Indonesia memiliki komitmen untuk membangun IKN. Pada 2023, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp20,8 triliun dan naik menjadi Rp22,2 triliun pada 2023 untuk proyek pembangunan IKN. DJP Kementerian PUPR usulkan KPR ASN pionir di IKN Nusantara. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mengusulkan KPR ASN pionir di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Saat ini masih proses penyusunan, maksudnya skema seperti apa yang bisa terjangkau bagi ASN yang harus pindah ke IKN. ASN yang diharapkan pindah ke IKN adalah generasi muda sehingga memiliki kelebihan bisa mencicil secara jangka panjang, ujar analis kebijakan Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan DJP Kementerian PUPR Ratna Indriani dalam seminar daring di Jakarta, Senin, 5 Juni 2023. Menurut Ratna, skema tersebut belum disetujui oleh Menteri PUPR. Pada dasarnya kebutuhan skema pembiayaan KPR untuk ASN pionir di IKN ini muncul karena kebutuhan penyediaan perumahan di IKN, khususnya bagi ASN. Karena ASN yang harus pindah ke sana sangat banyak, sedangkan kemampuan APBN sangat terbatas. Oleh karena itu, Ratna melanjutkan, pemerintah mencoba pembiayaan kreatif. Pertama, penyediaannya melalui KPBU. Kemudian selain KPBU, ada juga penyediaan oleh pasar perumahan di sana. Kami mendorong penyediaan perumahan oleh pengembang, kata Ratna. Dia juga mengatakan, dari sisi hunian diharapkan bukanlah hunian yang biasa saja. Sehingga para ASN yang pindah ke IKN berminat untuk berinvestasi pada hunian di sana. Skema usulan KPR ASN pionir di IKN nantinya disediakan bagi ASN yang pindah ke IKN. Tipologi hunian adalah low-rise building dengan luas bangunan minimal 70 m². Skema yang diusulkan, yakni dua skema.
Pertama, adalah starchasing kepemilikan secara bertahap. Sedangkan, skema kedua, yakni subsidi selisih bunga yang diperoleh dari hasil investasi dana abadi khusus untuk pembiayaan ASN. Manjakan oligarki lewat fasilitas surgawi, IKN terlihat buat Jokowi rela mengalah demi investasi. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu buka suara terkait dengan dibukanya izin ekspor untuk komoditas pasir laut oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dirinya mengaitkan hal tersebut dengan manuver pemerintah untuk mendatangkan investor demi jalannya proyek dari IKN Nusantara. Said mengungkit sejumlah fasilitas mewah yang telah disiapkan oleh pemerintah demi mewujudkan hal tersebut. Dirinya menyuarakan keheranannya karena fasilitas itu bagai surga. HGU sampai 190 tahun dan bisa jadi hak milik, bebas pajak, bisa jadi tempat investasi, cuci uang, haram, asing bebas tinggal sampai 10 tahun, cuitnya dalam akun Twitter pribadinya Said_Didu, Senin, 5 Juni 2023. Hal tersebut rupanya tidak cukup, terbukti dengan ke-8 negara yang membuka izin ekspor pasir laut. Said mengatakan dengan hal ini nyatalah pemerintah tengah menjual sejumlah sumber daya alam yang harusnya dimanfaatkan demi kemajuan dari Indonesia. Sekarang ditukar tambah dengan ekspor pasir laut. Kalian sudah menjual NKRI, pungkasnya. Diketahui, pemberlakuan kembali kebijakan ekspor laut di Indonesia kini mengalami banyak pertentangan termasuk dari mantan menteri. Hal ini membuat turunnya suara dari Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono. Dirinya mengatakan rencana pemberlakuan kembali ekspor air laut ini sesuai prosedur dan bukan bertujuan untuk menjual negara. Ini bukan menjual negara. Kebijakan ini tidak bertujuan untuk menjual negara, ungkap Sakti kepada wartawan di kantor Kementerian KKP, Rabu, 31 Mei 2023. Sakti pun juga menambahkan bahwa pasir laut yang akan dikeruk diprioritaskan untuk mendukung reklamasi yang akan dilakukan di IKN. Ada permintaan reklamasi di IKN yang mengambilnya pasir dari mana? Ini tentu saja boleh tapi harus dari pasir, sedimentasi. Lanjutnya, ia pun mengaku mendukung program ini untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Anggaran infrastruktur tahun depan Rp477 triliun, termasuk untuk IKN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran prioritas untuk infrastruktur minimal sebesar Rp396,9 triliun dan maksimal Rp477,5 triliun. Alokasi anggaran tersebut termasuk untuk pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Usulan alokasi tersebut tertuang dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, KEM-PPKF, 2024. Infrastruktur masih menjadi suatu kebutuhan, Rp396,9 hingga Rp477,5 kami alokasikan untuk tahun depan, ujarnya dalam rapat kerja bersama Banggar DPR, dikutip, Minggu, 4 Juni 2023. Anggaran yang diperuntukkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui infrastruktur tersebut, termasuk ICT, energi, pangan, serta konektivitas. Melalui usulan anggaran infrastruktur ini juga UNUT mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan. Adapun pada APBN 2023, Sri Mulyani menganggarkan Rp392 triliun untuk infrastruktur. Artinya, usulan anggaran untuk 2024 meningkat sebesar 1,25% hingga 21,8%.
Selain untuk infrastruktur, usulan anggaran prioritas juga bagi pendidikan sebesar Rp643,1 triliun hingga Rp695,3 triliun dan perlindungan sosial hingga Rp546,9 triliun. Untuk perlindungan sosial, utamanya anggaran akan digunakan untuk penghapusan kemiskinan ekstrim melalui program Keluarga Harapan, PKH, Kartu Sembako, dan BLT Desa. Sri Mulyani juga memasukkan sektor kesehatan yang masuk dalam prioritas, dengan usulan anggaran hingga Rp200,8 triliun. Ketahanan pangan juga termasuk dalam anggaran tersebut yang dialokasikan senilai Rp104,3 triliun hingga Rp124,3 triliun.